Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di video pembelajaran Fun Ways to Learn About Tax. Di sini, kita akan mempelajari dasar-dasar perpajakan dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai dengan memahami apa itu pajak dan mengapa pajak itu sangat penting dalam sistem keuangan negara. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya apa itu sebenarnya pajak. Jadi pajak ini adalah sebuah kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Jadi pajak ini bukan hanya sekedar kewajiban saja ya, tetapi juga sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, sebetulnya begini, membayar pajak itu bukan hanya sekedar mematuhi hukum, tapi juga membantu negara untuk berkembang. Pajak yang kita bayarkan nanti digunakan untuk mendukung seluruh fasilitas umum yang kita gunakan setiap harinya, seperti jalan raya, jembatan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Jadi, saat kita membayar pajak, sebenarnya kita ikut berkontribusi untuk masa depan negara kita. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang jenis pajak berdasarkan pemungutnya ya, rekan-rekan sekalian. Kita mulai dengan mengetahui terlebih dahulu bahwa jenis pajak berdasarkan pemungutnya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, apakah sekiranya rekan-rekan di sini sudah tahu apa perbedaan dari pajak pusat dan pajak daerah? Jadi akan sedikit saya jelaskan ya. Kalau pajak pusat itu adalah pajak yang dikenakan dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut sebagai DJP. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar ya tentang DJP ini. Jadi pajak pusat ini akan digunakan untuk mendukung anggaran nasional serta kebijakan pemerintah pusat seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, program bantuan kesehatan, begitu. Nah, contoh pajak pusat ini ada banyak sekali ya, tapi dalam video pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan kepada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, bea materai, dan PBB atas perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk pajak daerah ini adalah pajak yang dikenakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat kota dan kabupaten. Pajak daerah ini digunakannya untuk membiayai kebutuhan dan proyek-proyek daerah seperti perbaikan infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan juga lain sebagainya. Untuk contoh pajak daerah ini sangat banyak lagi, tapi beberapa seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, serta PBB pedesaan dan perkotaan. Dan ada pajak daerah lainnya seperti pajak sarang burung walet, terus ada juga pajak parkir. Luas sekali ya pajak daerah ini. Nah, karena belajar tentang pajak ini kan sangat luas sekali. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan fokuskan untuk membahas mengenai dasar-dasar pajak pusat agar kita semua bisa membedakan jenis-jenis pajak pusat dan peruntukannya seperti apa. Begitu ya, rekan-rekan. Nah, kita mulai dari pajak penghasilan atau biasa disebut sebagai PPH. Pasti rekan-rekan di sini sudah banyak yang tahu ya PPH atau mungkin sering mendengar tentang PPH. Jadi sebenarnya PPH ini ada banyak sekali jenisnya, tapi kali ini saya akan membahas PPH yang erat terkaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada PPH 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, 25, 29, dan 4 ayat 2. Tapi masih ada PPH yang lain seperti PPH pasal 24 dan 26 gitu ya. Nah, kita mulai dari PPH pasal 21. Untuk rekan-rekan yang pekerja, pasti pasti sekali sudah sering sekali mendengar tentang PPh pasal 21 atau mungkin kalian rekan-rekan di sini juga sebagai subjek pajak PPh satu ya. Jadi pasti sudah tahu tentang PPh satu. Nah, PPh satu ini sebetulnya adalah pajak atas penghasilan dari individu seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Jadi objek pajak
PPh Pasal 21 ini mencakup penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, tidak tetap, imbalan bukan pegawai, atau misal kayak kita sebut biasanya adalah honorarium ya, dan imbalan peserta kegiatan seperti saat kita mendapatkan uang saku, uang representasi, uang rapat, ataupun yang lainnya. Nah, jadi siapa subjek PPh Pasal 21 ini? Nah, subjek PPh Pasal 21 ini adalah pegawai ataupun bukan pegawai seperti tenaga yang seperti tenaga ahli yang terdiri dari konsultan, notaris, dokter, arsitek, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya, serta seniman, olahragawan juga termasuk, pensiunan, dan peserta kegiatan lainnya. Untuk pemotong PPh Pasal 21 ini, PPh Pasal 21 ini dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan dan kemudian disetorkan ke negara ya. Sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 ini bersifat progresif, yang artinya tarif pajak ini dikenakan akan meningkat seiring bertambahnya penghasilan eh, yang diterima. Nah, untuk tarif progresifnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh kasus ya rekan-rekan. Kita lanjut di PPh Pasal 22. Nah, PPh Pasal 22 ini adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor, dan reimpor. Jadi siapa nih subjek PPh Pasal 22? Nah, subjek PPh Pasal 22 ini adalah wajib pajak atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah ataupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Em, Mungkin biar lebih mudah dipahami, kita akan mulai dengan contoh kasus kecil aja ya, rekan-rekan. Jadi, bayangkan saja, semisal rekan-rekan di sini memiliki hobi merajut dan punya usaha bernama Tas Rajut Indah gitu ya. Nah, Tas Rajut Indah ini adalah badan usaha yang memproduksi dan menjual tas rajut hasil karyanya rekan-rekan sekalian. Suatu hari, rekan-rekan ini ingin rasanya untuk mengimpor bahan benang rajutan dari Malaysia gitu misalnya untuk membuat tas-tas tersebut. Jadi ketika rekan-rekan membeli benang rajutan tersebut, rekan-rekan diharuskan membayar PPh pasal 22 yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor atau dari benang rajutan yang rekan-rekan impor tersebut. Nah, untuk subjek yang memotong PPh pasal 22 ini adalah eh, wajib pajak badan pemungut saat pembelian atau wajib pajak badan pemungut saat penjualan. Sedangkan untuk tarif PPh pasal 22 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya rekan-rekan. Di antaranya karena seperti jenis barang, izin impor, serta tujuan penggunaan barang impor tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut di PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari penyerahan jasa sewa harta selain tanah dan bangunan ya, kayak misal ada badan usaha yang mau sewa mobil gitu. Nah, itu juga termasuk objek PPh pasal 23. Terus ada lagi yang termasuk sebagai PPh pasal 23 itu bunga, dividen, royalti, ataupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, jadi siapa nih yang memotong PPh pasal 23? Jadi, pihak yang memotong PPh pasal 23 ini adalah badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri ya, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap atau BUP, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk tarifnya di PPh pasal 23 ini dibagi menjadi dua ya, rekan-rekan. Ada tarif 2%, yaitu tarif untuk penghasilan atas jasa dan sewa. Sedangkan tarif 15% untuk penghasilan atas bunga, dividen, hadiah, dan royalti. Oke, selanjutnya kita lanjut di PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini adalah pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi secara angsuran setiap bulannya. Nah, kenapa nih kok harus mengangsur pajak? Jadi begini, angsuran ini bertujuan agar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak ini tidak sekaligus dalam jumlah yang besar. Nah, jadi istilahnya, seperti kita ini mencicil biaya pajaknya setiap bulan gitu ya, biar nanti waktu SPT tahunan jumlah pajak terutang kita tuh nggak terlalu besar dan kita nggak terlalu berat sekali ya untuk membayarnya rekan-rekan. Nah,
Lanjut dari PPh pasal 25, ada juga PPh pasal 29. Nah, PPh pasal 29 ini adalah kekurangan pembayaran PPh yang terjadi apabila pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak itu lebih besar dari kredit pajak. Tadi kan kita sudah belajar ya tentang PPh pasal 25, di mana PPh pasal 25 ini adalah angsuran. Selanjutnya, PPh pasal 29 ini adalah sisa pajak yang masih ada ketika penghasilan terutang kita itu masih ada setelah dikurangi dari kredit pajak seperti PPh pasal 25 tadi, ada juga PPh pasal 21, 22, 23, serta PPh pasal 24 gitu. Atau itu sisa angsurannya gitulah ya teman-teman, biar kita lebih mudah memahami ya si PPh pasal 29 ini. Lanjut di PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, seperti bunga obligasi dan surat utang negara. Selanjutnya ada juga yang termasuk di PPh pasal 4 ayat 2 adalah hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta ada juga penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan ini juga termasuk di PPh pasal 4 ayat 2 ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang PPh ya, dasar-dasar PPh, tentang apa aja jenis PPh dan siapa saja yang menjadi subjek dan objek PPh tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kalau PPN ini sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini PPN nggak akan pernah lepas. Kenapa? Karena PPN adalah pajak yang dikenakan setiap kali barang atau jasa diproduksi dan dijual. Nah, pihak yang menanggung pajak ini adalah konsumen akhir atau kita sebagai pembeli. Rekan-rekan pasti tahu kan, setiap kita belanja shampoo atau kita ini membeli baju, itu semua kan ada PPN-nya ya. Rekan-rekan pasti rekan-rekan di sini sering, sudah sering sekali dan pasti semua dari kita di sini pernah dijadikan sebagai subjek PPN ini. Tapi ada beberapa yang dikecualikan dari PPN, yaitu barang tambang yang langsung dari sumbernya, lalu barang kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya ada uang, emas batangan, surat berharga, dan makanan atau minuman yang dijual di tempat makan seperti warung, restoran, catering. Nah, ini em, sedikit informasi aja ya, karena selama ini banyak sekali orang-orang yang salah paham antara PPN dan pajak restoran. Jadi saat kita membeli sesuatu gitu, kita makan di restoran gitu-gitu, biasanya itu kan ada pajak 10%. Orang-orang menginterpretasikan itu sebagai PPN, padahal bukan ya rekan-rekan. Pajak yang kita bayarkan saat kita makan di restoran adalah pajak daerah, yaitu pajak restoran. Itu. Jadi bukan bukan PPN ya, karena makanan dan minuman yang dijual di tempat makan seperti warung, restoran atau catering itu dikecualikan. Kecuali makanan yang diproduksi seperti makanan kemasan itu memang betul ada PPN-nya. Untuk tarifnya sendiri PPN ini saat ini masih 11% ya, tapi sepertinya ada wacana bahwa pada tahun depan tarif PPN akan naik menjadi 12% gitu ya, rekan-rekan. Selanjutnya adalah pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, ini namanya agak mirip dengan PPN ya. Tapi ini beda ya rekan-rekan. Kalau PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, bedanya dengan PPN ini, kalau PPN sifatnya kan berantai atau dipungut di setiap rantai produksi. Kalau PPNBM ini hanya dikenakan satu kali aja sewaktu penyerahan BKP atau IPR BKP yang tergolong mewah. Nah, untuk tarif PPNBM ini adalah 25% dari dasar pengenaan pajak atau DWPP. Jadi, misal rekan-rekan di sini ada yang mau membeli mobil sport mewah, harganya 2 miliar. Itu kan dia termasuk sebagai objek PPNBM. Jadi, berapa nih PPNBM yang harus rekan-rekan bayar? Jadi, misal kita hitung aja, 2 miliar dikali tarifnya, yaitu 25%. Jadi, PPNBM yang terutang ini adalah 500 juta. Banyak juga ya PPNBM-nya ini. Nah, lanjut di bea materai. Jadi, bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan ya.
Nah, bea materai ini karena dia adalah pajak terutang, kita bisa melunasi bea materai ini dengan menggunakan materai atau e-materai. Pasti rekan-rekan di sini sudah sering banget ya pakai materai. Jadi bisa kita lanjut aja di pajak bumi dan bangunan. Nah, mungkin di jenis-jenis pajak berdasarkan pemungutnya tadi rekan-rekan juga bisa melihat bahwa PBB ini ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, ada juga yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, apa bedanya? Ini ya rekan-rekan. Jadi, sebenarnya PBB ini kan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya kepemilikan hak atau penguasaan. Nah, sebelumnya pemungutan PBB ini jadi wewenang pemerintah pusat di bawah naungan DJP. Namun, setelah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan di tahun 2019, pengelolaan PBB ini terbagi menjadi dua. Ada PBB P2, yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan, kecuali di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, itu menjadi naungan pemerintah daerah. Sedangkan PBB P3 sesuai dengan namanya, PBB P3 ini adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Ini adalah PBB yang di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak atau Pajak Pusat ya. Oke, nah selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar sedikit tentang dasar-dasar perpajakan, sekarang kita akan coba contoh kasus di mana rekan-rekan di sini bersama kita menganalisis kewajiban perpajakan dari Kaluna sebagai subjek pajak kita. Jadi di sini ada Kaluna, seorang konsultan pajak yang menerima pembayaran sebesar 15 juta dari salah satu klien wajib pajak badannya. Nah, setelah menerima pembayaran hari ini, Kaluna menggunakan sebagian dari pendapatannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di minimarket, seperti peralatan mandi, kosmetik, terus mungkin Kaluna juga membeli makanan-makanan kemasan dan yang lainnya. Nah, pada hari yang sama juga, Karuna ini mendapatkan penghasilan dari sewa rumah sebesar 250 juta yang dibayarkan oleh Pak Setio selaku penyewanya. Nah, di sini kita bisa lihat, bersama-sama kita analisis kewajiban perpajakan apa sih yang ada di dalam contoh kasus Kaluna ini. Oke, jadi ini ada tiga kejadian ya rekan-rekan. Kaluna sebagai konsultan pajak menerima penghasilan. Kaluna berbelanja kebutuhan sehari-harinya di supermarket. Dan Kaluna menerima pembayaran sewa dari Pak Setio. Ini ada tiga kasus atau tiga kejadian di dalam satu contoh kasus ini. Lanjut, ini adalah hasil analisis kewajiban perpajakannya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, PPh eh, menerima pembayaran ini berarti kan Kaluna menerima penghasilan. Penghasilan adalah salah satu objek PPh pasal 21. Kan tadi sudah disebutkan bahwa salah satu subjeknya adalah tenaga ahli yang meliputi konsultan, terus pengacara, notaris, akuntan, dokter. Nah, Kaluna sebagai konsultan pajak ini berarti dia sudah termasuk jadi subjek PPh pasal 21. Nah, selanjutnya berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Berarti Kaluna ini kan sebagai konsumen akhir ya, karena dia adalah konsumen yang membeli dan yang akan memanfaatkan hasil barang belanjaannya. Berarti di sini Kaluna juga sebagai subjek pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, lanjut lagi. Em, karena Kaluna mendapatkan penghasilan dari sewa, nah penghasilan dari sewa tanah atau bangunan itu kan sebagai objek PPh 4 ayat 2 atas penghasilan sewa tanah atau bangunan ya. Jadi di sini Kaluna juga merupakan subjek PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan kalau sewa lainnya seperti sewa mobil, tadi kita sudah sebutkan itu termasuk subjek PPh pasal 23 ya. Jadi harus diingat-ingat ya rekan-rekan, kalau tanah dan bangunan berarti 4 ayat 2, tapi kalau yang lainnya berarti PPh pasal 23. Demikian ya.
Nah, dalam satu contoh kasus ini, Kaluna menjadi beberapa subjek pajak, diantaranya PPh pasal 21, PPN, dan PPh 4 ayat 2. Nah, kalau kita sudah tahu kewajiban perpajakan Kaluna, lalu gimana sih caranya kita menghitung untuk mengetahui berapa pajak terutangnya Kaluna? Oke, kita langsung aja lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Kita mulai dari PPh pasal 21 tenaga ahli yang menjadi tanggung jawab Kaluna juga ya. Jadi, perhitungan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli lebih dari satu pemberi kerja itu adalah penghasilan bruto dikali 50% dan dikalikan tarif progresif pasal 17. Jadi, perhitungan untuk tenaga ahli ini memang memang berbeda ya dengan perhitungan bagi pegawai. Kalau bagi pegawai ini kan penghasilan bruto dikurangi PTKP, dikurangi biaya jabatan baru dikalikan tarif. Tapi untuk penghasilan PPh satu bagi tenaga ahli lebih dari satu pemberi kerja ini lebih simpel rekan-rekan. Jadi langsung aja penghasilan brutonya dikali 50% dan dikali tarif progresif pasal 17. Diketahui bahwa penghasilan bruto Kaluna ini kan adalah 15 juta ya. Jadi langsung aja 15 juta dikali 50% dan dikali tarif progresifnya yaitu PPh terutang Kaluna adalah sebesar 3.750.000. Nah, nanti siapa dong yang menyetorkan pajak Kaluna ini? Siapa yang memotong? Gimana nanti teknisnya? Nah, untuk teknisnya nanti Kaluna menerimanya penghasilan bersih yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21 tenaga ahli ini ya. Jadi yang punya kewajiban untuk menyetor dan melaporkan adalah si pemberi kerja atau kliennya Kaluna tadi. Lanjut di PPN. Nah, ini adalah perhitungan PPN ya, biar rekan-rekan sekalian bisa tahu gimana sih sebenarnya cara memperhitungkan cara kita tahu berapa harga asli dan harga yang sudah ditambahi dengan PPN. Jadi ini, misal harga sebuah shampoo sebelum PPN itu 50.000. Nah, perhitungan PPN-nya itu tarif PPN, kita bilang tarif PPN karena saat ini tarifnya 11%, jadi kita gunakan yang 11% ya rekan-rekan. Jadi 11% dikali harga sebelum PPN, yaitu 11% dikali 50.000, jadi PPN-nya adalah 5.500. Nah, untuk harga setelah PPN-nya itu, harga sebelum PPN ditambah PPN, jadi 50.000 ditambah 5.500 hasilnya adalah 55.500. Nah, 55.500 ini adalah harga yang kita bayarkan sewaktu kita belanja di supermarket tersebut ya. Karena saat kita belanja itu kan sudah di dalamnya sudah include PPN ya rekan-rekan. Tapi kita juga perlu mengetahui sebenarnya bagaimana cara perhitungannya, gitu kan. Selanjutnya kita beralih ke PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa yang menjadi tanggungan Kaluna. Nah, jadi penghasilan sewa tanah atau bangunan itu tarifnya 10% dikalikan dengan DPP dari nilai sewanya. Jadi karena tadi diketahui penghasilan sewanya adalah 250 juta, sehingga perhitungannya langsung saja 250 juta dikalikan 10%. Jadi pajak yang harus Kaluna bayarkan adalah 25 juta rupiah. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini, karena tadi penyewanya adalah orang pribadi, yaitu Pak Setio, kan Pak Setio tidak bisa memotong ya, jadi langsung aja Kaluna yang menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Jadi Kaluna yang membuat billing sendiri dan menyetorkan si PPh pasal 4 ayat 2-nya tadi. Oke, kita lanjut di contoh kasus kedua, yaitu di PT Moga Maju. Di sini PT Moga Maju adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit dan baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Sejahtera Mandiri di depan notaris untuk pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas 500 hektar di Sumatera Selatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada kejadian di mana PT Moga Maju ini menandatangani kontrak kerjasama di depan notaris. Selanjutnya, em, di sini PT Moga Maju juga menjadi pihak yang melakukan pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas 500 hektar di Sumatera Selatan. Nah, coba rekan-rekan di sini bisa dianalisis kewajiban perpajakan apa saja yang dimiliki oleh PT Moga Maju. Oke, kita coba analisis bersama aja ya kalau gitu. Jadi,
Ini dia analisis perpajakannya. Karena tadi disebutkan bahwa ada penandatanganan kontrak kerjasama, apalagi di depan notaris, pasti itu em, membutuhkan yang namanya materai, ya kan? Nah, tadi juga disebutkan bahwa bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian. Jadi di sini pasti em, adanya pajak terutang dari pajak bea materai. Nah, untuk pajak bea materai ini nanti pelunasannya menggunakan materai ataupun e-materai ya, rekan-rekan. Jadi kita nggak perlu menghitung apapun. Jadi langsung aja pelunasannya menggunakan materai atau e-materai sebagai sarana pelunasan pajak terutang tersebut. Selanjutnya di sini ada karena disebutkan lahan pengelolaan lahan perkebunan sehingga di situ juga ada kewajiban penyetoran PBB sektor perkebunan atau PBB P3 sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari ya. Nah, kita lanjut di contoh perhitungannya. Nah, tadi kan sudah ya untuk yang bea materai tadi sudah clear ya, pelunasannya langsung aja pakai materai ataupun e-materai. Nah, kalau yang PBB sektor perkebunan atau PBB P3 ini, nah, gimana caranya proses penilaian PBB PT Moga Maju ini? Jadi sedikit ini aja ya, sedikit pembahasan mengenai PBB P3 ini. Awalnya dimulai dengan PT Moga Maju. Awalnya dimulai dengan PT Moga Maju yang mengisi dan menyerahkan SPOP yang mencakup informasi mengenai luas dan jenis objek pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Nah, nanti penilaiannya itu em, sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, tapi setidaknya ada tiga pendekatan yang biasanya digunakan, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Nah, nanti setelah eh, Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pajaknya melakukan penilaian, em, akan diterbitkan atau akan diputuskan NJOP untuk kebun PT Moga Maju dan misalnya aja kita sebut NJOP-nya ini sudah ditentukan sebesar 3 miliar gitu ya. Nah, nanti setelah DJP mengeluarkan surat pemberitahuan penilaian PBB atau SPBP PBB kepada PT Moga Maju yang menyatakan bahwa PBB yang harus dibayarkan berdasarkan NJOP adalah melalui perhitungan tarif PBB-nya 0,5% dari NJOP. Berarti 3 miliar dikali 0,5% berarti diketahui bahwa PBB-nya adalah 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya PT Munggah Maju diharuskan melakukan pembayaran PBB ya rekan-rekan. eh yang jatuh temponya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu. Oke. Nah, itu tadi sedikit video pembelajaran yang meliputi jenis-jenis pajak, jenis-jenis subjek dan objeknya, serta contoh kasus untuk menganalisis kewajiban perpajakan. Nah, dengan demikian kan kita jadi tahu ya, ternyata pajak itu erat sekali erat sekali kehadirannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita memang harus proaktif dan belajar tentang perpajakan karena dengan demikian kita juga menjadi tahu apa saja sih kewajiban perpajakan kita dan agar tidak ada kewajiban perpajakan yang terlewat gitu ya. Nah, selain mendukung pembangunan negara, pembayaran pajak ini kan juga menghindarkan kita dari masalah hukum ya. Dan sanksi yang dikenakan itu kan juga cukup besar apabila kita telat ataupun kita tidak membayar pajak. Jadi penting bagi kita untuk selalu mematuhi tenggat waktu pembayaran pajak ya rekan-rekan sekalian. Dan em, kalau sudah demikian, saya harap apa yang sudah saya sampaikan tadi membuat rekan-rekan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kenapa sih pajak itu penting dan bagaimana cara kita bisa berkontribusi untuk negara melalui pajak. Nah, mari kita disiplin untuk membayar pajak agar kita bisa turut berkontribusi terhadap negara dan karena uang hasil pembayaran pajak itu nantinya akan kembali juga ke kita secara tidak langsung melalui adanya fasilitas kesehatan, jalanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau demikian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya. Besar harapan bahwa apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.